Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Pumiasi dengan NIM F1081231066. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal sejarah dan para perumus Pancasila. Adapun tujuan dari materi mengenal sejarah dan para perumus Pancasila, yang pertama adalah untuk mengetahui latar belakang terbentuknya dasar negara Indonesia. Yang kedua, menghargai perjuangan para perumus Pancasila. Yang ketiga, memahami makna setiap sila dalam Pancasila. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keenam atau yang terakhir, yakni memupuk rasa cinta tanah air. Adapun timeline dari perumusan Pancasila, yakni atau dasar negara, yang pertama di tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. Lalu di tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan dasar negara yang telah dirancangnya. Lalu di tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan dasar negara yang telah dirancangnya. Lalu di tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan dasar negara yang dirancangnya. Jadi ada 3 rancangan dari 3 tokoh. Lalu di tanggal 1 Juni 1945, dibentuk Panitia 9 untuk membahas Pancasila. Lalu di tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Lalu di tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana sih latar belakang dari terciptanya dasar negara kita, yakni Pancasila? Nah, yang pertama adalah lemahnya Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Nah, pada tahun 1942, Jepang menduduki wilayah Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Awalnya, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya itu semakin melemah. Nah, lalu pada tahun 1944, Jepang mulai menyadari bahwa mereka itu tidak akan bertahan lama di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Nah, janji ini semakin diperkuat dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Begitu. Nah, BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai, dibentuk oleh Jepang sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat dengan KRT Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara. Nah, tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang telah dirancangnya, lalu ia sampaikan dalam pidatonya secara tidak tertulis. Nah, 5 usulan dasar negara Muhammad Yamin yaitu: yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, selain itu, Muhammad Yamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara
yang merupakan gagasan tertulis, yaitu dalam bentuk tertulis 5 dasar negara tersebut, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu tokoh yang kedua yakni Supomo. Nah, dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar negara yang telah dirancangnya, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima dan terakhir keadilan rakyat. Lalu tokoh yang ketiga yakni Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan 5 dasar negara dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Nah, 5 sila dasar negara yang dirancang oleh Soekarno. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 inilah yang kemudian dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu dibentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Nah, adapun anggota dari Panitia 9 itu ada sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Soekarno sebagai ketuanya. Yang kedua ada Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga ada Mr. Alexander Andreas Marami sebagai anggota. Yang keempat ada Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota. Yang kelima ada Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota. Yang keenam ada Kiai Haji Agus Salim sebagai anggota. Yang ketujuh ada Mr. Ahmad Subarjo anggota. Kedelapan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dan yang terakhir Mr. Muhammad Yamin. Nah, lalu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara. Isi Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya. Nah, lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, muncul keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur, terutama yang beragama Nasrani atau Kristen dan Katolik. Mereka merasa bahwa sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya terlalu mengutamakan umat muslim yang termasuk agama mayoritas di Indonesia dan kemungkinan dapat menimbulkan perpecahan di antara umat beragama di Indonesia. Nah, lalu atas pertimbangan menjaga persatuan bangsa, Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh Islam seperti Kasman Singodimedjo yang akhirnya setuju untuk menghapus bagian yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, akhirnya sila pertama yang menimbulkan kontra ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih inklusif atau menyeluruh bagi seluruh agama di Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 18 Agustus 1945,
Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Adapun Pancasila yang disahkan itu seperti yang biasa kita dengar sila-silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi dapat ditarik ke sebuah kesimpulan, yakni perumusan Pancasila adalah proses yang panjang yang melibatkan banyak tokoh nasional. Awalnya, Jepang yang semakin lemah dalam perang berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Nah, BPUPKI kemudian dibentuk untuk merumuskan dasar negara, hingga akhirnya lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, demi menjaga persatuan Indonesia yang memiliki beragam agama dan budaya, sila pertama mulai perubahan sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ini menunjukkan semangat persatuan dan toleransi dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu Pancasila hingga kini tetap menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang mempersatukan rakyat dalam keberagaman. Nah, inilah media pembelajaran yang saya buat untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, mengenal sejarah dan para perumus Pancasila. Media ini saya namakan Kotak Sejarah Pancasila. Nah, di bagian covernya ada Pancasila. Ini Pancasila yang telah dirumuskan dan dipergunakan hingga sekarang. Lalu di bagian dalamnya, dalam media Kotak Sejarah Pancasila, lalu ini kan kotaknya berbentuk persegi panjang, jadi ada 4 sisi. Maksudnya ada 4 bidang seperti itu. Nah, di bidang yang pertama ada tokoh-tokoh perumus Pancasila yang terdiri dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, lengkap dengan tanggal lahir mereka, tanggal lahir beliau dan juga tanggal wafatnya. Lalu di bidang yang kedua ada rumusan Pancasila dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama ada rumusan Pancasila dari Muhammad Yamin, yang kedua ada rumusan Pancasila dari Supomo, dan yang ketiga ada rumusan Pancasila dari Soekarno. Lalu terdapat juga panitia 9 lengkap dengan foto-fotonya. Dan sisi yang terakhir ada Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta yang di sini sila pertamanya itu belum diubah, begitu. Sekian materi mengenai mengenal sejarah dan para perumus Pancasila. Apabila ada kata-kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.